Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan di semester 2 ini. Walau masih dalam keadaan daring, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tema G, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku. Semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Salah satu contoh diambil dari pembelajaran pertama tentang teks Ketua RT Pemberdaya Lansia pada halaman 3. Dari teks yang kalian baca, bisa kita simpulkan bahwa sebagai pemimpin harus mempunyai sifat atau karakter peduli dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah yang diberikan. Dan sebagai pemimpin juga harus menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugasnya. Dari teks tersebut, terdapat kosakata yang akan kita cari artinya. Ibu sudah menentukan arti dari masing-masing kosakata tersebut. Boleh kalian catat di buku tulis ataupun di buku paket. Seorang pemimpin itu suatu saat akan menyampaikan pidato. Salah satunya adalah pidato Pak Mukni di bawah ini. Dari teks pidato di samping, kita dapat melihat unsur-unsur pidato, yaitu pembuka. Di pembuka ada salam pembuka, kemudian ada sapaan, dan ada puji syukur. Kemudian ada isi pidato dan penutup pidato. Di sini kalian ketika akan membuat suatu pidato itu harus memenuhi dari unsur-unsur pidato 3 ini, yaitu pembukaan, isi pidato, serta penutup pidato. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita tahu, kita tumbuh tidak semata-mata langsung menjadi dewasa ataupun langsung menjadi remaja, tetapi ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya, mulai dari balita, dari usia 0 sampai 5 tahun. Ciri-cirinya yaitu perkembangan fisik sangat pesat, perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkak, ataupun perkembangan kemudian. Contohnya seperti tepuk tangan. Itu terjadi pada saat tahap balita. Sedangkan pada saat tahap anak-anak, usia 6-10 tahun, itu memiliki ciri-ciri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, dan emosi yang berubah-ubah. Sedangkan pada saat remaja, usia 11-18 tahun, itu akan terjadi proses pubertas. Sedangkan pada masa dewasa, usia di bawah 50 tahun itu memiliki pertumbuhan badan yang sudah sempurna sehingga organ-organ tubuh pun telah berfungsi sempurna. Selanjutnya adalah manula adalah manusia lanjut usia, di mana pada tahap ini memiliki ciri-ciri yaitu kemunduran yang dialami manusia pada masa tua. Contohnya, kekuatan tubuh melemah, kulit mengeriput, daya tahan tubuh menurun, kemampuan mata melemah, dan daya ingat menurun. Serta pada masa ini juga pada seorang perempuan akan mengalami menopause atau menstruasi berhenti yang menyebabkan perempuan tersebut tidak dapat melahirkan.
Masa remaja, masa peralihan. Ya, masa remaja disebut juga masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari masa remaja menuju dewasa itu, yaitu adalah peralihan fisik, peralihan emosi, peralihan kehidupan sosial, dan peralihan nilai-nilai norma. Pada peralihan remaja ini, terdapat di halaman 11. Boleh kalian baca dan garis bawahi yang penting-pentingnya. Masuk ke pembelajaran kedua. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di samping adalah salah satu lagu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan. Salah satu pahlawan yaitu Bung Tomo menyampaikan pidato yang membakar semangat para pejuang di Surabaya. Hari Pahlawan 10 November. Dilatar belakangi kejadian yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Saat itu, rakyat Indonesia berjuang mengusir tentara Inggris yang menggempur kota Surabaya. Pidato Bung Tomo bisa kalian baca pada halaman 13-14. Pidato adalah ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Teknik pidato ada 3, yaitu metode menghafal, metode serta-merta, dan metode naskah. Untuk metode menghafal berarti kalian harus tersusun dengan rapi dan harus kalian hafalkan kata per katanya. Sedangkan metode serta-merta yaitu metode dengan cara membawakan metode tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan, atau langsung ditunjuk oleh guru saat itu juga tanpa ada persiapan. Kemudian metode naskah adalah pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Pada masa remaja, manusia mengalami pubertas. Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Remaja yang pubertas mengalami perkembangan fisik yang sangat pesat dan pada umumnya disertai peningkatan aktivitas sehingga terjadi peningkatan kebutuhan energi. Untuk remaja putri, tanda mengalami pubertas adalah mengalami menstruasi yang berarti mulai mengalami pendarahan. Silakan kalian baca di halaman 17 untuk bacaan selengkapnya. Jangan lupa digaris bawahi yang menurut kalian penting. Masuk ke dalam pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga, ternyata dalam pidato Bung Tomo itu di halaman 13-14, ia ada nilai-nilai yang sesuai dengan nilai sila Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup. Yang ketiga, mengembangkan sifat hormat, menghormati, dan kerjasama, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Pada halaman 19, ada teks persahabatan Mira dan Pani. Kalian bisa baca sesuai dengan sila Pancasila pertama. Dalam pidato itu ternyata ada pidato, tujuan pidato pada umumnya itu ada 3, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemampuan penyampaian pidato dengan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain, serta membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur. Kemudian, berdasarkan sifat dan isi pidato, dibedakan menjadi pidato pembukaan, pidato pengarahan, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, dan pidato pertanggungjawaban. Sedangkan pada pidato berdasarkan tujuannya itu dibedakan menjadi 3 bagian, 3 macam. Yaitu pidato persuasif, yaitu pidato yang bersifat mendorong atau mengajak. Yang kedua, pidato informatif atau instruktif, yaitu pidato yang bersifat memberitahukan atau mengabarkan. Dan yang ketiga, yaitu pidato rekreatif, yaitu pidato yang bersifat menghibur.
Dalam peta ASEAN, wilayah Asia Tenggara kaya akan sumber daya alam, termasuk adalah tanah, hutan, perairan, hasil tambang, dan pertanian. Merupakan sumber daya alam bagi negara ASEAN. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan antar negara adalah perdagangan. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam kegiatan tersebut, kita kenal dengan nama ekspor dan impor. Apa sih yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Nah, kita cari tahu. Oke, ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke negara lain, sedangkan impor adalah kegiatan yang membeli barang atau jasa dari negara lain. Mengapa terjadi kegiatan ekspor dan impor? Karena perbedaan sumber daya alam dan perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan kerja, dan menambah devisa negara. Manfaatnya apa saja? Ternyata manfaat ekspor adalah memperluas lapangan kerja, menghasilkan devisa, memperluas pasar ke seluruh dunia, meningkatkan hubungan yang baik antar negara. Sedangkan manfaat impor, meningkatkan kesejahteraan konsumen dalam negeri, dapat mengembangkan industri di dalam negeri, memungkinkan terjadinya alih teknologi dari negara-negara maju, dan menumbuhkan persaingan yang sehat. Apa saja kerjasama yang negara-negara ASEAN lakukan? Oke, kerjasama di bidang ekonomi, contohnya pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri kawasan, koperasi ASEAN. Dalam bidang politik, ADMM atau ASEAN Defense Minister Meeting, pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Nah, dalam zaman dulu pemimpin suatu daerah adalah raja. Raja memimpin suatu kerajaan. Dalam cerita dongeng di halaman 37, 3 orang putri. Nah, dalam dongeng tersebut terdapat nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kalian cari apa saja nilai-nilai Pancasila yang kedua. Makanya kalian harus baca teks tersebut di halaman 37 dan dapat mengisi nilai-nilai apa saja yang terkandung pada halaman 38. Oke, di sini ada cerita menjadi sopan dengan tidak berkata kasar. Pada halaman 40, ternyata kita harus bisa memilih teman yang tepat. Pilih tontonan atau tayangan televisi yang mendidik, membaca buku yang berisi keteladanan atau contoh yang baik, belajar mengendalikan diri. Ini adalah beberapa cara agar kita tidak berkata kasar. Masuk ke pembelajaran 5 tentang kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara atau orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Contoh kata-kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan, nama diri. Contohnya, misalnya ada Ayu. Ayu sekolah di SDIT Insan Kamil, Kak. Kata yang tergolong istilah kekerabatan. Contohnya, adik sudah kelas berapa? Serta gelar kepangkatan, profesi atau jabatan. Selamat pagi, dokter. Nah, di sini kata sapaannya bisa digolongkan ya, atau bisa dibagi-bagi, yaitu dengan nama diri, kata yang digolongkan istilah kekerabatan, gelar kepangkatan, ataupun kata nama pelaku,
atau kata ganti personal kedua. Di sini udah ada masing-masing contohnya, bisa kalian pahami atau bisa kalian cari-cari referensi yang lain. Karena keadaannya seperti ini, jadi kalian harus lebih aktif, lebih rasa ingin tahunya tuh lebih luas gitu. Jadi jangan cuma ngandelin aja dari video pembelajaran ataupun dari buku, tapi harus lebih ingin tahu sehingga kalian mencari tahu dengan hal-hal yang lain. Budaya tegur sapa itu sudah menjadi budaya dan identitas seluruh bangsa Indonesia. Berikut adalah lirik lagu yang bercerita tentang tegur sapa orang Batak dengan orang baru. Contoh yaitu di lagu Rambadia. Di lagu Rambadia ini menggunakan tangga lagu diatonik mayor. Tangga nada diatonik mayor itu memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Bisa dilihat dalam gambar 1.25 di buku paket masing-masing. Itu adalah urutan tangga nada diatonis mayornya. Ternyata ciri-ciri lagu yang menggunakan diatonis mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, dan diawali dan diakhiri nada do. Pidato itu selain memiliki unsur-unsur pidato, yang harus kalian perhatikan lagi adalah apa aja sih yang harus kalian persiapkan sebelum berpidato di depan umum. Ini sangat penting sekali, karena pidato itu tidak semuanya seseorang bisa menyampaikan pidatonya dengan baik. Karena ada yang dia tipenya grogi, ada yang percaya diri, ya banyaklah. Ini adalah salah satu yang harus kalian persiapkan sebelum berpidato, yaitu harus mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum, mengetahui durasi pidato, menyusun kata-kata yang mudah dipahami, mengetahui tema acara, dan menyiapkan bahan dan perlengkapan pidato. Jangan sampai ini sangat fatal kalau kalian berpidato dengan tema yang tidak sesuai. Contohnya, pidatonya tentang Maulid Nabi, tapi kalian malah berpidato tentang perpisahan sekolah. Itu kan tidak sesuai dengan tema. Oke, kalian lebih pintar lah ya menjadikan suatu pidato dengan tema yang sama. Nah, di sini tadi sudah ada Rambadia, sekarang ada Bubui Bulan. Bubui Bulan adalah lagu dari Jawa Barat. Dia menggunakan diatonis minor. Kenapa sih? Ternyata kalau Bubui Bulan itu dia bersifatnya sedih, kurang semangat, dan diawali dan diakhiri dengan nada la. Ternyata lagu diatonis minor ini tangga nadanya adalah setengah 1,1,1, setengah 1,1. Berbeda dengan tadi diatonis mayor. Harus bisa membedakan yang mana diatonis minor dan di mana diatonis mayor. Kalau mayor lagunya bersifat senang. Kalau minor, kan minor, minim ya, berarti bersifat lebih sedih atau lebih slow. Jadi harus bisa kalian membedakan atau bisa kalian dengan cara mayor, minor. Kita ambilnya minor. Min itu kan di bawah, berarti lebih bersifat sedih. Berarti kebalikannya untuk mayor adalah bersifat gembira. Terima kasih, syukron. Semoga pembelajaran tema G subtema 1 ini bisa kalian pahami dengan baik. Apabila masih ada yang harus kalian koreksi ataupun masih kalian belum paham, boleh kalian pahami lagi dengan cara bertanya kepada gurunya, ataupun kalian bisa mencari sendiri apa aja sih yang kalian belum paham, kalian cari sendiri di media-media lain. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.